Kerajaan Pajajaran. Legenda Prabu Siliwangi dan Kerajaan Pajajaran yang masih menjadi mitos. 1. Prabu Siliwangi berubah menjadi harimau putih. 2. Pasukan Pajajaran masuk ke kerajaan gaib. 3. Moksa atau tenggelamnya kerajaan Pajajaran. Di tanah Sunda, nama Prabu Siliwangi bukan hanya dikenal sebagai raja besar dari kerajaan Pajajaran. Banyak orang percaya ia tidak pernah benar-benar mati. Malam terakhir sebelum runtuhnya kerajaan Pajajaran dipenuhi kabut tebal. Langit gelap, angin berhembus dingin, dan para prajurit berdiri mengelilingi rajanya. Di tengah hutan yang sunyi, Prabu Siliwangi berdiri dengan tatapan tajam. Konon, sang raja tidak ingin kerajaannya jatuh ke tangan musuh. Ia lalu melakukan ilmu pamungkas dari leluhur Sunda. Para prajurit melihat sesuatu yang tidak akan pernah mereka lupakan. Tubuh sang raja perlahan diselimuti cahaya putih. Suara auman menggema di tengah hutan. Dalam sekejap, sang raja tidak lagi terlihat sebagai manusia. Yang berdiri di hadapan mereka sekarang adalah seekor harimau putih raksasa. Sejak saat itu, rakyat percaya bahwa Prabu Siliwangi tidak mati. Ia berubah menjadi harimau putih, penjaga tanah Sunda. Misteri yang lebih menyeramkan. Konon, istana kerajaan Pajajaran tidak benar-benar hilang. Kerajaan itu dipercaya berpindah ke alam gaib. Istana emasnya masih berdiri, tetapi hanya bisa dilihat oleh orang-orang tertentu. Para prajurit setia sang raja juga tidak mati. Mereka berubah menjadi penjaga gaib, yang oleh sebagian orang disebut kodam pendamping. Konon, kodam itu akan menjaga anak-anak keturunan tanah Sunda dari bahaya yang tidak terlihat oleh manusia biasa. Kadang, di hutan-hutan Sunda, orang masih mendengar auman harimau putih di tengah malam. Sebagian percaya itu hanya hewan biasa. Namun sebagian lainnya yakin itu adalah auman dari Prabu Siliwangi yang masih menjaga tanahnya sampai sekarang. Dan sebagian besar paranormal percaya bahwa setiap kodam yang mereka miliki ada warisan dari Prabu Siliwangi. Jadi, pertanyaannya sekarang, apakah benar Prabu Siliwangi berubah menjadi harimau putih dan memimpin kerajaan gaib, atau itu hanya legenda yang terus hidup dalam cerita rakyat tanah Sunda? Menurut kamu, ini mitos atau fakta? Silahkan tinggalkan di kolom komentar. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe. Masih banyak misteri kerajaan Nusantara yang harus kita luruskan.